Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Kusmawati, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya untuk membagikan atau men-share screen. Kali ini kita akan membahas tentang konflik dan komunikasi dalam organisasi berupa analisis dan rekomendasi. Sebagai pendahuluan, kita akan bahas bahwa komunikasi dan konflik adalah dua aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi bisnis maupun non-bisnis, di mana keduanya saling berkaitan dan berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi serta kepuasan karyawan. Dapat kita lihat di sini bahwa penyebab konflik ada berbagai hal, di antaranya adalah perbedaan tujuan dan kepentingan, di mana individu atau departemen memiliki tujuan dan kepentingan berbeda, sehingga dapat memicu konflik saat berebut sumber daya atau prioritas. Selain itu juga penyebab konflik lain adalah keterbatasan sumber daya, di mana anggaran, tenaga kerja, atau waktu menyebabkan persaingan dan konflik. Dapat dilihat juga bahwa penyebab konflik lain adalah perbedaan nilai dan persepsi, di mana latar belakang, pengalaman, dan nilai yang berbeda dapat membentuk persepsi dan berujung pada kesalahpahaman. Contohnya adalah manajer menganggap lembur sebagai komitmen, sedangkan karyawan menganggap melanggar hak eh, pribadi mereka. Kemudian juga gaya komunikasi yang berbeda atau buruk, komunikasi yang tidak efektif, kurang, ambigu informasi atau agresif dapat memicu kesalahpahaman. Di sini contohnya manajer memberi instruksi tidak jelas sehingga bawahan salah memahami dan mengakibatkan ketegangan. Penyebab konflik lain adalah struktur organisasi yang tidak jelas, di mana adanya ambigu peran atau tanggung jawab atau garis pelaporan tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, persaingan antara individu atau kelompok. Persaingan tidak sehat untuk promosi atau pengakuan dapat memicu konflik. Metode penanganan konflik dapat berupa negosiasi di mana pihak konflik berkomunikasi langsung untuk kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini cocok untuk konflik individu atau kelompok kecil yang bersedia mencari solusi bersama seperti alokasi anggaran antara tim pemasaran dan produksi. Contoh metode penanganan konflik lainnya adalah mediasi, di mana melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak netral atau mediator, untuk membantu mencapai kesepakatan tanpa memaksakan keputusan. Penerapannya adalah efektif ketika komunikasi langsung dianggap sulit atau ada ketidakpercayaan tinggi. Contohnya supervisor senior sebagai mediator konflik manajemen dengan bawah. Metode penanganan konflik lainnya adalah arbitrasi, di mana melibatkan pihak ketiga netral atau arbiter yang memiliki kekuasaan membuat keputusan yang mengikat. Kemudian ada juga akomodasi atau smoothing, salah satu pihak mengalah demi kepentingan pihak lain atau untuk menjaga hubungan yang lebih baik. Sedangkan metode penanganan konflik lainnya adalah kompromi, di mana masing-masing pihak menyerahkan sebagai keinginan untuk kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian juga adanya kolaborasi, di mana pihak berkonflik bekerja sama mencari solusi yang sepenuhnya memuaskan semua pihak. Kita sekarang akan membahas tentang pentingnya komunikasi yang baik, di mana mencegah dan menyelesaikan konflik untuk mencegah kesalahpahaman dan memfasilitasi solusi. Kemudian juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi, di mana instruksi jelas, umpan balik konstruktif, dan koordinasi yang baik. Membangun kepercayaan dan hubungan kerja yang kuat. Menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan terhubung. Meningkatkan terlibatan karyawan, sehingga karyawan merasa didengar dan memahami tujuan organisasi. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, menyebabkan informasi menjadi akurat dan tepat waktu. Kemudian juga membangun budaya organisasi yang positif, komunikasi terbuka, dan menghargai pendapat yang berbeda. Dapat kita lihat bahwa hambatan komunikasi secara umum adalah diantaranya filter persepsi. Informasi ditafsirkan berdasarkan pengalaman, nilai, dan keyakinan pribadi menyebabkan distorsi pesan. Sehingga akan adanya multitafsir antara manajer dengan karyawan. Kemudian kurangnya mendengarkan aktif. Kegagalan memahami pesan karena gangguan
asumsi atau fokus pada respon. Contohnya seperti peserta rapat fokus pada argumen sendiri daripada mendengarkan masukan. Kemudian bahasa dan terminologi yang berbeda. Penggunaan jargon atau istilah teknis yang tidak dipahami oleh semua pihak dapat memberikan ketidakpahaman antara satu bagian dengan bagian lain. Contohnya seperti di Departemen IT menggunakan istilah teknis ke Departemen IT. Kemudian juga dapat dilihat bahwa hambatan komunikasi umum antara lain perbedaan status dan hierarki. Ketidakseimbangan kekuasaan membuat bawahan enggan mengungkapkan pandangan secara jujur. Kemudian juga adanya gangguan fisik dan psikis, seperti bising, interupsi, stres, atau kelelahan yang dapat mengganggu komunikasi. Umpan baik yang tidak memadai juga dapat menjadi hambatan komunikasi. Hal ini disebabkan kurangnya atau ketidakjelasan umpan balik menyebabkan ketidakpastian. Selain itu, hambatan umum dalam komunikasi efektif adalah saluran komunikasi yang tidak tepat, di mana memilih saluran komunikasi tidak sesuai dengan pesan atau penerima, dengan contoh mengirim pesan kompleks melalui email singkat. Ada juga emosi, di mana emosi kuat, marah atau frustasi dapat menghalangi komunikasi rasional, sehingga kalau juga berteriak dalam argumen tanpa mendengarkan. Dapat kita lihat rekomendasi pedoman komunikasi di mana membangun saluran komunikasi yang beragam dan efektif dapat menjadi pedoman komunikasi yang baik bagi manajemen SDM. Contohnya, kita menyediakan berbagai saluran resmi dan informal dengan tujuan jelas seperti rapat rutin, email, intranet, platform kolaborasi. Contoh soalnya adalah town hall meeting, Slack atau Microsoft Teams. Kemudian juga dapat mendorong komunikasi dua arah dan umpan balik yang konstruktif. Ini dapat menciptakan lingkungan aman untuk bertanya dan memberikan masukan. Tapi manajer memberikan umpan balik spesifik dan tepat waktu. Dapat diberikan contoh dengan kotak saraf anonim, sesi ASMI, anything, dan pelatihan SDI. Kemudian juga rekomendasi pedoman komunikasi yang lain, diantaranya menciptakan budaya keterbukaan dan transparansi. Pimpinan memberi contoh dalam transparansi, berbagai informasi relevan, dan menciptakan keputusan penting. Contohnya dapat diambil pimpinan membagikan pembaruan kinerja perusahaan secara teratur sehingga tidak ada gap atau void antara pimpinan dengan bawahan, di mana informasi yang diberikan atau ditetapkan atau kebijakan-kebijakan sampai hingga bawah. Kemudian juga memastikan kejelasan pesan dan keseragaman informasi, di mana kembangan pedoman untuk komunikasi tertulisan verbal, memastikan pesan jelas, ringkas, dan bebas ambigu. Contohnya, template pengumuman internal, tinjauan ulang konsistensi pesan. Selain itu juga ada dengan cara mengembangkan prosedur penanganan konflik yang jelas. Memiliki prosedur yang jelas dan transparan untuk menangani konflik. Contohnya siapa dihubungi, kemudian langkahnya bagaimana, kemudian juga proses yang adil. Memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi juga sangat penting, di mana alat komunikasi digital efektif atau kolaborasi, berbagi informasi, dan menggunakan komunikasi jarak jauh. Dengan contoh yang dapat diambil adalah sistem manajemen proyek terintegrasi atau juga menggunakan platform video conference. Sebagai kesimpulan, penerapan pedoman ini akan meningkatkan hubungan kerja, mengurangi konflik, dan mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian paparan dari saya, Dian Kusmati, tentang manajemen SDM kali ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.